Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danar Widiananda, NIM 2017 1011 0311 akan menerangkan tentang pemberlakuan buku 2 BW dan macam-macam benda dalam pertemuan 12. Langsung mulai saja. KUH Perdata di sini saya tuliskan bersumber pada hukum Napoleon yang dimana Statsblad nomor 23 tahun 1874 tentang buku atau KUH Perdata. Untuk berikutnya, KUH Perdata di Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April tahun 1847 melalui Statsblad juga nomor 23 dan berlaku pada Januari 1848. Untuk isi KUH Perdata atau BW, di sini ada 4 buku, yaitu buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian. Untuk buku kedua sendiri yang tentang benda itu atau Franz Second, di sini ada macam-macam benda, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk benda berwujud itu dalam arti benda yang bergerak dan tidak berwujud itu tidak bergerak. Berikutnya ada benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Yang selanjutnya ada benda sudah ada dan benda akan ada. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Berikutnya ada benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Untuk yang terakhir, macam-macam benda yaitu benda terdaftar dan tidak terdaftar. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan bab yang ada di pertemuan 13, yaitu tentang hak kebendaan dan hak milik. Saya mulai dari yang pertama dulu, yaitu hak kebendaan. Hak kebendaan di sini mempunyai pengertian yaitu suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang atau dimiliki setiap orang. Untuk ciri-ciri dari hak kebendaan yaitu mempunyai hak mutlak atau dapat dipertahankan, mempunyai Skoflok atau Diros de Sorte, mempunyai sistem, mempunyai droit de province, dan mempunyai macam-macam arti. Untuk macam-macam dari hak kebendaan di sini agak sedikit banyak, yaitu hak besit, hak gondom, hak serikut, hak opslat, hak esprak, hak pasal hasil, hak gadai, hak hipotik, hak istimewa, hak reklame, hak retensi, hak kebendaan menurut menurut UU PA, dan yang terakhir ada hak tanggungan menurut undang-undang hak tanggungan. Untuk pembedaan dari hak kebendaan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada bersifat memberi kenikmatan dan yang kedua bersifat memberi jaminan. Untuk selanjutnya yaitu ada hak milik, mulai dari pengertian hak milik, subjek hak milik, terjadinya hak milik, peralihan hak milik, pendaftaran hak milik, pembedaan hak milik, dan hapusnya hak milik. Di sini akan menerangkan pengertian hak milik itu sendiri, yaitu adalah hak yang turun-menurun atau terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan ketentuan ada di dalam pasal 6 KUHP. Untuk subjek hak milik ada dalam pasal 21 UU PA. Di situ ada WNI, badan-badan hukum, orang asing sesudah berlakunya undang-undang, dan selama seorang di samping keluarga negaraan Indonesia. Untuk terjadinya hak milik terdapat dalam pasal 3 UU PA. Peralihan hak milik terdapat dalam pasal 20 ayat 2 yang isinya hak milik dapat beralih aslinya, hak milik dapat berpindah haknya, dan subjek hak kepada subjek hak lain karena adanya peristiwa hukum. Untuk pendaftaran hak milik terdapat dalam pasal 25 UU PA yang isinya hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Untuk pembebanan hak milik
Oh maaf, maksud saya hapusnya hak milik yang terakhir pasal 20 terdapat dalam pasal 27 UPA yang isinya ada pencabulan hak, penyebaran dengan sukarela, dilentarakan, dipegang oleh subjek atau hak yang tidak berhak. Untuk berikutnya yang terakhir ada pertemuan 14 yang isinya yaitu cara memperoleh basit dan fungsi dari basit itu sendiri. Saya mulai dari cara memperoleh basit. Di sini terdapat cara memperoleh basit terdapat dalam pasal 538 BW dan pasal 54 BW, 540 BW dengan cara memperoleh basit. Di sini cara memperoleh basit ada dua cara, yaitu dengan jalan ocaptio dan dengan jalan tradisio. Saya akan menjelaskan tentang dengan jalan tradisio dulu, yaitu apa sih yang dimaksud dengan jalan tradisio itu, yaitu karena pengertian atau karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Sedangkan untuk ocaptio dengan jalan ocaptio yaitu ada artinya memperoleh basit tanpa bantuan dari orang yang berbasit lebih dahulu. Jadi basit diperoleh dari atau karena perbuatannya sendiri yang mengambil secara langsung. Untuk berikutnya yaitu fungsi basil. Fungsi basil di sini fungsi basit di sini ada dua, yaitu fungsi second rex dan fungsi polisionil. Untuk fungsi second rex yaitu basit yang telah berjalan selama suatu jangka waktu tertentu dan basiter tersebut tidak mendapat protes dari pemiliknya sebelumnya, maka basit tersebut menjadi hak milik. Sedangkan fungsi polisionil yaitu setiap basit mendapat perlindungan dari hukum tanpa melihat atau mempersoalkan siapakah yang sebenarnya memiliki hak tersebut.